Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai saran konten atau ide-ide konten yang bisa mendapatkan reward kreator, bahkan bisa sampai masuk agensi. Oke, sebelumnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari kalian yang belum sempat saya jawab di video sebelumnya. Oke, konten kali ini saya buat itu karena ada yang menanyakan pertanyaan seperti ini kepada saya di video saya yang sebelumnya. Kalian kalau mau cek video saya yang sebelumnya, silahkan klik di pojok kanan atas. Nah, itu video saya yang sebelumnya. Ini sebenarnya menarik untuk dibahas ya. Kali ini saya akan bahas supaya kalian lebih mengerti dan lebih paham. Nah, sebelumnya ada pertanyaan seperti ini, yang ini, dan yang ini. Gimana kalau kontennya tentang game dan kontennya itu durasinya 1 menitan? Itu apakah bisa mendapatkan reward atau tidak? Jadi itu bisa dijawab, bisa juga ya, karena di dalam reward atau snack video itu sendiri tidak memberikan syarat tertentu mengenai durasi videonya harus berapa, dan konten yang kita buat itu harus boleh yang unsur game. Jadi itu nggak ada. Jadi jika tidak ada peraturan seperti itu, jawabannya bisa berarti ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian terus saja konten sampai akhirnya kalian berhasil untuk mendapatkan rewardnya. Tetap semangat. Nah, terus ada yang menanyakan pertanyaan seperti ini. Gimana kalau kontennya kartun, kemudian saya edit-edit, kemudian saya kasih musik atau dubbing seperti itu dapat reward atau enggak? Jadi gini ya teman-teman, ada di snack video yang menyarankan kita untuk membuat konten yang original buatan kita sendiri. Itu memang kita buat sendiri, kita edit sendiri, kita kasih musik sendiri, tetapi kenyataannya gambarnya yang ada di konten kita itu kan milik orang lain. Nah, bagaimana kalau di kemudian hari itu snack video itu ada fitur yang digunakan untuk mengecek video keaslian yang kemudian kalian mendapatkan pelanggaran hak cipta. Nah, itu akan sangat fatal ya, karena pelanggaran hak cipta itu dendanya bisa jadi jutaan bahkan miliaran. Kalau kalian nggak percaya, silahkan cek undang-undang ITE ya mengenai hak cipta. Itu sangat fatal. Langsung ke konten atau saran konten yang pertama. Oke, semuanya di sini saya sudah menyediakan beberapa saran konten yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian jadikan acuan ya. Tetapi perlu diingat bahwa konten-konten ini hanya menjadi acuan atau motivasi untuk kalian. Jadi bukan berarti kalian bisa. Oke, semuanya di sini saya sudah menyediakan beberapa saran konten yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian jadikan acuan ya. Tetapi perlu diingat bahwa konten-konten ini hanya menjadi acuan atau jadi motivasi untuk kalian. Jadi bukan berarti kalian bisa copy paste tok-tokan mengenai konten. Alasan lain karena ketika nanti video kalian ada yang viral, yang menjadi imbasnya itu bukan cuma di satu media sosial, tetapi juga bisa di media sosial lainnya. Jadi video kalian viral, banyak orang yang tahu kalian, kemudian follower kalian di Instagram naik, ataupun subscriber kalian di YouTube naik, itu akan lebih sangat menguntungkan kan? Oke, konten yang menampilkan muka yang pertama adalah komedi konten. Itu kontennya seperti apa? Kita langsung buka snack video. Di sini saya sudah siapkan videonya yang bisa kalian jadikan acuan. Ingat, dijadikan acuan ya. Ya, coba kalian cek deh berapa like-nya itu udah sampai 261k. Kemudian kita coba cek berapa followernya, itu sudah 193k. Jadi konten komedi ini sangat menguntungkan ya untuk kita ketika kita ingin membuat konten di snack video seperti itu. Siapa sih yang nggak mau terhibur gitu kan ya? Cek aja contoh-contoh konten seperti ini ya, menyenangkan. Yang kedua adalah hal-hal yang jarang orang tahu konten. Jadi maksudnya itu kayak ini ya, saya lihatkan kontennya. Jadi kayak ngasih tips ke orang lain, kayak gimana cara mendapatkan uang lewat sosial media seperti itu ya. Dan konten seperti ini, bahkan orang ini sudah sampai sudah masuk agensi maksud saya ya.
Nah, seperti konten kakak yang satu ini ya, jadi dia memberikan tips gimana caranya mencari uang di internet, seperti itu. Tapi di sini saya tekankan, kalian itu jangan hanya sekedar memberikan informasi hanya untuk viral seperti itu, jangan ya. Jadi kalian harus research terlebih dahulu, aman nggak, itu benar membayar nggak. Ketika kalian sudah mendapatkannya, barulah kalian membagikannya kepada orang lain. Ingat ya, semakin bermanfaat apa yang kalian berikan, saya jamin kalian pasti bakal banyak pengikutnya. Atau konten seperti kakak yang satu ini ya, dia membagikan sesuatu yang jarang orang ketahui, seperti ini ya, kita ulang. 3 aktor yang main film sejak kecil, atau yang lainnya, informasi yang lainnya yang jarang orang ketahui. Hingga akhirnya coba kalian lihat berapa like-nya ya. Coba kita lihat berapa pengikutnya udah ribuan ya, udah puluhan ribu. So konten-konten seperti ini bisa kalian jadikan acuan. Ingat, jadikan acuan saja ya. Kemudian konten selanjutnya adalah cover lagu yang dengan musik buatan sendiri. Cover lagu dengan musik sendiri ini seperti adik yang satu ini ya. Saya panggil adik karena memang saya lebih besar dari dia. Dia nyanyi lagu dengan musik yang dia mainkan sendiri. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat konten-konten yang seperti ini. Konten yang menampilkan muka itu bukan hanya ini doang, kalian juga bisa buat konten reaction sebuah video atau yang lainnya. Kemudian kalian juga bisa buat konten seperti yaitu makan di depan kamera jika kalian hobinya makan atau kalian bisa makan banyak. Seperti Raja Makan Kita Tan Boy Kun, seperti itu ya. Itu akan bagus juga. Dan kalau kalian lulusan dari D3 ataupun sarjana yang memiliki kelebihan dalam kepandaian atau ilmu untuk bisa dibagikan kepada orang lain, kenapa enggak? Seperti kayaknya pengetahuan sosial atau pengetahuan umum konten, itu bisa kalian jadikan konten. Kemudian untuk belajar bahasa, entah itu bahasa Inggris, Jerman, China, kemudian Korea dan lain-lainnya, itu bisa kalian jadikan konten. Jadi nggak cuma hiburan yang bisa kalian jadikan konten, jadi konten yang bermanfaat pun bisa, seperti itu ya. Kemudian konten tutorial masak. Konten tutorial masak ini bahkan tidak menampilkan muka, dan tentunya pasti banyak orang yang mencari tutorial masak, apalagi sekarang makan makanan yang lagi viral itu kan dari sosial media kayak snack video dan kayak aplikasi sebelah, seperti itu ya. Nah, terus untuk orang yang bisa gambar, itu bisa juga kalian buatkan konten gambar ya, kayak ini. Kalian buat gambar, kemudian kalian percepat biar sampai dia 1 menit. Kemudian kalian masukkan musik. Jadi, tidak perlu menampilkan muka, jadi kalian tinggal gambar. Ini view-nya lumayan, 96,1k. Coba kita lihat followernya 25k. This is amazing. Atau kalian mau buat konten kata bijak seperti yang saya punya. Jadi di sini saya hanya berada di depan kamera, kemudian berpikir apa yang mau saya katakan, atau saya mencari di buku, atau saya membaca buku, kemudian saya menemukan kata yang bagus untuk di-share kepada kalian, saya jadikan video seperti ini ya. Ini bagus juga. Atau kalian lagi nonton film, kemudian tiba-tiba menemukan kata bijak yang bagus untuk di-share kepada orang lain, sehingga membuat orang lain lebih semangat untuk menjalani hidup, itu bisa kalian share. Seperti itu. Baik, sekian saran konten yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang telah saya sarankan tadi itu bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi untuk membuat konten, oke? Satu pesan saya, jangan membuat konten yang berhubungan dengan anak-anak di snack video, karena itu konten kalian akan di private, jadi tidak akan bisa dilihat oleh orang lain dan view-nya akan sedikit. Jadi tentu tidak akan bisa mendapatkan reward kreator. Dan satu kalimat terakhir yang bisa saya sampaikan adalah, buatlah konten yang sesuai dengan passion kalian. Jadi kalian tidak akan pernah kehabisan ide untuk membuat konten. Dan buatlah konten yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita sudah bermanfaat untuk orang lain, tentu kesuksesan akan kita gapai di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.
Bye-bye. Terima kasih.